Sobat Saliwa semuanya. Kali ini konten eksklusif pertama tentang Saliwa Podcast setelah sekian lama udah nggak aktif lagi. Di hadapan saya ini udah ada 2 orang bintang tamu yang seharusnya Saliwa, warga-warga Saliwa sih udah pada kenal. Cuma biar lebih enak kita perkenalan lagi aja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Cahyadi dari kelas 9B. Dan saya Zelot Jonathan Nenggolan dari kelas 9C. Jadi tujuan kita berdua ngundang mereka berdua ini ngapain? Kita mau nanya mereka tentang seputar OSIS. Jadi Kak, kita cuma mau nanya-nanya tentang OSIS doang kok ke kalian. Kayak kalian ngapain di OSIS dulu, karena kan sebagai purna OSIS ya, purna OSIS. Jadi kita ngobrol santai aja kayak teman lama yang udah lama gak ketemu aja gitu. Oke, boleh lah. Kalian berdua ini kan kelas 9 ya? Iya. Nah, kelas 9 itu seharusnya udah gak ada kegiatan apa-apa lagi sih di sekolah. Tapi kesibukan kalian di luar sekolah atau di sekolah apa ini? Mau saya duluan yang jawab apa? Duluan. Saya jawab nih. Duluan. Dari hostnya dulu. Mau yang mana? Karena saya penganut ladies first ya Oh udah. deh. Kalau saya sih di luar dari sekolah ini saya ikut silat. Maksudnya saya ikut latihan silat sama ikut apa ya? Lebih fokusnya ke silat sih kalau untuk akhir-akhir doang mah. Karena buat ngejar event PPDB nanti pas SMA gitu. Iya. Kalau saya sekarang kegiatan di luarnya fokusnya ke les ya. Supaya nanti jam sekolah dapat nilai maksimal gitu. Sama selain les juga ya kegiatan rumah lagi sih. Les kayaknya wajib deh Kak. Ini nggak sih? Karena kita kelas 9 tuh udah yang kayak aduh pusing banget gitu. Wajib sih tapi orang berinisiatif aja. Iya. Jadi kalian ini everything's okay? Gimana di sekolah? Ada masalah apa? Sejauh ini cuma tugas banyak sih. Oh, tugas doang. Ya sama lah. Persiapannya apa buat kedepannya SMA? Persiapannya sih ya nilai itu wajib. Nilai. Itu nilai. Ya sih pasti. Nilai terus mental di SMA. Waduh, kenapa itu? Mental karena gimana ya kayak beradaptasi sama orang baru lagi gitu Iya. kan. Pasti kayak Berat takut sih, gitu. berat sih. Terus ya paling buat PPDB ini cuma nilai sama apa namanya tingkatin prestasi doang sih gitu. Jadi kita punya beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyain ke kalian berdua. Jadi boleh. siap-siap aja ya. Waduh, Siap-siap waduh. aja. Pertanyaan pertama. Apa motivasi kakak? Apa motivasi kalian dulu saat daftar OSIS? Rezat. Motivasi saya ya dulu waktu saya masih kelas 7 ingin ikut OSIS itu sebatas ingin mengisi kegiatan aja. Tapi waktu udah kelas 8 saya mengikuti OSIS, ada rasa kagum gitu sama organisasi juga karena ya ada rasa aja gitu ingin organisasi gitu. Kalau saya sendiri sih awalnya tuh rasanya penasaran OSIS tuh apa sih, karena kan dulu pas kita SD tuh pasti booming banget kayak apaan sih nih OSIS Iya. gitu. Terus akhirnya kelas 7 tuh nggak nyangka bisa dipilih OSIS. Terus lanjut ke kelas 8 nggak nyangka juga bisa jadi wakil OSIS kan. Yaudah deh, karena awalnya tuh penasaran banget, terus ternyata pas terjun di dunia OSIS tuh banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil tentang apa itu organisasi atau sebagainya gitu. Jadi dulu kalian ini jabatannya apa di OSIS? Dulu sebelum jadi ketua OSIS Waktu kelas 7 jadi apa? kelas 7 saya jadi termasuk sekbid 1 kalau nggak salah. Sekbid 1. Iya. Kalau saya sastra dan kebudayaan kalau nggak salah. Terus kelas 8? Kelas 8 ya. Ya yang sudah tercantum di Waduh, judul. Waduh. Ngeri ya, ngeri. Ketua dan wakil Iya. Saliwa 2022-2023. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana nih kalian berkomunikasi dan bekerja sama dengan anggota tim dalam OSIS? Halo.
Cara untuk bisa berkomunikasi dan dekat gitu sama anggota OSIS kan, secara pribadi saya dekat dengan anggota OSIS itu dibilang dekat nggak terlalu ya, saya kurang lah sosialisasinya ya, karena saya termasuk susah untuk komunikasi. Jadi saya untuk dekat sama anggota-anggota itu waktu di lapangan dengan membantu, juga sering-sering kayak memberi arahan gitu-gitu. Kalau saya pas event-event gitu kan pasti jadi panitia gitu kan, kayak ini apa namanya maksudnya tuh, ini bidangnya di sini, ini bidangnya di sini gitu, dan di situ kita bisa komunikasi antar satu sama lain. Tapi di luar itu memang komunikasi dalam organisasi emang penting banget kan, Iya, perannya. Penting. Biar nggak terjadi miskomunikasi atau salah paham Iya, gitu. Oke, pertanyaan ketiga, apa yang kalian anggap sebagai tantangan besar dalam menjadi bagian dari OSIS dan bagaimana kalian berencana menghadapinya? Mana tuh? Yang paling susah untuk dalam OSIS kan, menurut saya itu mendapatkan kayak pengakuan diri gitu, diakui sebagai pemimpin gitu, terus kayak dihargai. Dan menurut saya untuk tadi apa Cara bagaimana? untuk bagaimana bisa mendapatkan pengakuan diri gitu dan juga rasa hormat itu dimulai dari mengontrol diri gitu, bisa mengontrol diri agar tidak melanggar aturan, terus bisa menjadi teladan dan sebagainya, nanti secara otomatis mendapatkan pengakuan gitu. Oke, itu tantangan menurut Kak Jelot ya. Kalau saya sih membagi waktu itu susah banget jujur ya, Pasti sih. karena dulu kelas 8 kan masih aktif-aktifnya ekskul tuh. Iya. Terus belum lagi pasti ada di luar itu kan, maksudnya kegiatan di luar sekolah. Iya. Harus ngontrol itu semua, ngerjain PR belum, terus ya yang sebagainya itu, terus bantu-bantu rumah gitu. Itu susah banget dan itu pasti bikin badan kita tuh ngedrop kaget gitu. Apalagi dulu kelas 7 tuh kan Covid. Jadi kita kan PJJ. Apa yang kalian pelajari dari pengalaman sebelumnya yang dapat kalian terapkan dalam peran OSIS? Coba ulangi. Apa yang kalian pelajari dari pengalaman sebelumnya yang dapat kalian terapkan dalam peran OSIS? Jadi maksudnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau apa? Iya. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya, nilai-nilai yang dapat saya ambil dari menjadi anggota jadi suatu pengurus OSIS, yang pertama adalah poin kayak disiplin dan poin tanggung jawab dan sebagainya. Itu yang dapat saya ambil dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan itu menurut saya poin-poin utama sih, kayak disiplin, tanggung jawab. Dengan di OSIS kita belajar untuk mengambil tanggung jawab, tidak lalai gitu kan. Juga dengan disiplin bisa ngatur waktu, bangun pagi gitu. Kalau saya disiplin tuh pasti sih, itu nomor 1 disiplin ya kak. Terus juga bisa banyak sih sebenarnya tuh kalau misalnya ditanya, apalagi tuh rasa kepercaya diri. Kan kalau misalnya kita jadi OSIS sekaligus kita harus berani ngomong di depan kelas nih. Apalagi kalau ada suatu event kita menjadi penanggung jawab, pasti kayak ayo teman-teman gini gitu. Kita harus berani ngomong di depan banyak orang, dan itu percaya diri tuh menurut saya tuh dulu pas kelas 7 tuh susah gitu, apalagi yang sering tremor. Pasti Iya. kalian juga gitu Iya, kan, iya, iya kan banget. gitu. Terus semenjak saya jadi OSIS saya belajar itu, dan sekarang walaupun emang masih tegang tapi alhamdulillah udah lebih baik. Memang ya kalau kita nggak percaya diri itu bakal membangun stigma jelek nggak sih dari untuk masyarakat gitu, kayak OSIS masa kayak gitu sih, Iya, bener, OSIS masa bener. kayak gitu, Bener. nggak tegas banget gitu. Bener. Emang saya ngerasain sih, emang ngerasain, Pengalaman ya. ngalamin banget. Jadi untuk pertanyaan ke berapa? Kelima ya. Ya. Bagaimana kalian berencana untuk menjaga semangat dan motivasi anggota OSIS selama masa jabatan? Kak Rahma boleh jawab dulu atau Kak Jarot? Apresiasi nggak sih kak? Ya, tadi menjaga semangat dan motivasi para anggota OSIS kan.
yang paling penting dan yang kami ajarkan dari Pak Fajar itu adalah untuk mengapresiasi. Ya, penting banget. Jadi semua kayak hasil jerih payah dari anggota OSIS itu harus diapresiasi sekecil apapun. Walaupun dia mungkin hanya membantu moto-moto, tetap diapresiasi. Jadi kami kalau misalnya habis ada event-event bakal kayak ketik dewa itu kayak surat apresiasi untuk seluruh yang ikut panitia gitu. Wah, WOA gitu ya apresiasinya. Waduh. Hazelot love link-nya apa nih? BTW kalau suka ngirim apresiasi tentang teks Long text itu Konteksnya maksudnya love language-nya language-nya kayak di luar pertanyaan sih memang cuma biar terlalu tahu juga sih. gak terlalu tahu. Kalau Kak Rahma sendiri, word information. waduh, bener ya, Bener, emang itu- akurat banget ini. Apalagi dikasih long text tuh ya. Waduh, meleleh gitu kan. Ya benar. Terus pertanyaan ke-6 ini, apa motivasi kakak dulu saat daftar OSIS? Lah, Sama. oke, skip ya. Apa program kali ini yang belum terlaksana waktu kakak masih menjadi OSIS? Dulu Siapa? siapa? Ya udah siapa? Jadi gua. Belum. Oke, program-program yang tak terlaksana, tak terlaksana, bener gak sih? Ya benar. Dalam waktu jabatan kami terbilang banyak sih sebenarnya. Yang pengen saya wujudkan waktu saya berjabat itu melakukan kayak semacam gotong royong dari murid-murid Saliwa ke masyarakat sekitar. Kayak menurut saya itu kayak semacam simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Menguntungkan bagi sekolah, menguntungkan bagi masyarakat. Image dari sekolah meningkat dan menguntungkan bagi masyarakat itu sampahnya menjadi bersih gitu. Itu program yang pengen saya wujudkan. Tapi banyak juga proker-proker yang belum terlaksana juga sih. Kalau saya sih dulu tuh sempet kita mau kunjungan ke sekolah-sekolah lain. Bener-bener udah di chat, tapi emang sekolahnya tuh ada acara, Kendala. ada kendala yang ngebuat kita tuh masih entar-entaran gitu. Tapi kita udah ada usaha buat ke situ, terus ternyata waktunya tuh lebih cepat daripada hal yang kita inginkan gitu. Jadi ya udah, itu pengen banget sebenarnya karena kita nggak tahu kayak gimana sih cara gini di OSIS lain gitu. Iya sih, emang waktu berjalan cepet banget. Tiba-tiba Ya, bener. kita udah mau kelas 8, udah mau kelas 9, udah mau lulus. Aduh, tuh sedih banget ya. Pertanyaan ke-8. Saat kalian menjabat menjadi OSIS, siapa sih panutan kalian tuh? Dan Siapa? ini bisa di luar sekolah kan panutannya? Iya, Oke, boleh izin saya di luar menjawab. sekolah atau di Kalau panutan di luar sekolah itu udah pasti ayah saya ya. Saya mendapat panutan terbesar itu dari dia karena dia kayak mendukung saya selalu, juga dia ya semacam pengurus juga di organisasi gitu. Terus kalau misalnya panutan di sekolah itu ya Pak Fajar lah pasti. keren banget. Rika. Kalau saya sih yang pertama tuh pasti Pak Fajar karena organisasi dia tuh kental banget, terus Iya. dia juga orang yang disiplin dalam Iya. organisasi. Kalau yang kedua tuh ada Kaskar, alumni Waketos juga. Waketos, sorry maaf, ketua OSIS juga. Iya. Angkatan berapa ya kira-kira itu? Pokoknya angkatan itu dia pernah ada kunjungan. Terus dia tuh ngebuat saya menjadi termotivasi gitu. Ada alumni Salwa juga. Oke, yang satu dari ayahnya sendiri sama Pak Fajar, yang satu dari Pak Alumni. Fajar sama alumni. Iya. Pertanyaan ke-9. Saat kalian menjabat menjadi inti OSIS, ada nggak sih kesulitan yang mungkin sampai bingung cara mengatasinya? Ya, saya jawab masalah yang dihadapi dalam inti OSIS kan berarti Inti. inti mengganti jadi pengurus atau BPH gitu kan. Jadi masalah utamanya itu adalah diri saya sendiri. Mungkin bisa dibilang saya dulu waktu masih menjawab kekanak-kanakan ya, Jujur ya. Jujur, Iya. jujur. Iya. Kan. Iya, jujur. kayak pengen banget biar kayak gitu lah.
Jadi singkatnya kayak saya sering kayak menduakan pendapat-pendapat orang, Aduh, nggak dengerin, parah banget sih itu. keras parah kepala lah banget. istilahnya gitu. Wah, parah banget sih. Tapi untungnya sekarang udah introspeksi diri ya, menjadi yang lebih baik dan udah sadar kalau perilaku itu tuh udah jelek banget. Ya. Kalau saya tanya berdua. Ini. Saat kalian menjabat menjadi inti OSIS, ada nggak kesulitan yang mungkin sampai bingung cara mengatasinya? Kalau saya itu dulu kesulitannya apa ya, bingung ya. Kalau ada event dadakan gitu gak sih, jadi tuh kayak hari H gitu, misalnya kita yang hari ini seharusnya kita nggak senam nih, tapi kan pasti BPH nih, ini BPH maju gitu. Sebenarnya itu bukan kesulitan saya, tapi kesulitannya bareng-bareng gitu. Tapi karena kita bareng-bareng jadi masalahnya terpecahkan walaupun emang dadakan. Tapi kan balik lagi, OSIS harus siap 24 jam Iya. buat sekolah. Siap gak siap harus selalu Siap, siap, bener. gitu kan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya saya mau nanya, Apaan? menurut kalian berdua Hmm. OSIS masa bakti 2023-2024 ini kayak gimana di mata kalian untuk sekarang ini? Kayak gawat. Saya terus terang aja ya, untuk kinerja OSIS yang masa bakti baru ini, kinerjanya benar-benar bagus dan semuanya bagus, mungkin karena ada arahan dari Pak Fajar ya, dan kami iri sih sebenarnya. Iri? Kenapa tuh Kak? Iri? Tapi kita dulu tuh Mendapatkan kayak pengarahan yang benar gitu, sehingga bisa merasakan keorganisasian yang sebenarnya. iya. Karena kami dulu masih kayak gak tahu arahnya kemana nih, masih Aduh, hilang arah nih Kak Zawat Hilang ini. arah. Sehingga Sedih banget. dibilang organisasi enggak juga sih, Tapi kita banyak belajar dari hal tersebut. belajar. Jadi yang kayak keren banget angkatan sekarang gitu. Kalau saya sama sih, prokernya tuh jalan sampai yang kayak keren banget kalian gitu. Sumpah, nggak bohong. Karena dulu tuh pas proker kita tuh kayak ini jalan gak ya gitu. Tapi kalian tuh nggak pakai menye-menye sat-sat. Tapi saya yakin kalau jadi kalian tuh pasti capek. Apalagi tuh sering banget saya denger di pusat informasi, nanti OSIS rapat, nanti MPK rapat gitu. Setiap minggu selalu ada kayak gitu. Iya bener. Tuh kalian keren banget sih, masih bisa bagi waktu gitu. Harus dikasih applause nggak nih? Iya, keren banget. Makasih ya, Prokernya keren Mas banget. Bijar. Iya. Pesan dari kakak untuk OSIS masa bakti sekarang. Kalau aku sih tetap semangat. Itu semangat tuh paling penting. Terus tetap semangat gak sih? Ya tetap semangat, terus jangan menyerah, semangat sama prokernya. Terus ya udah gitu. Sebenarnya masih banyak tapi nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Jadi intinya semangat gitu. Ya, pokoknya semangat aja Ya, gitu. betul. Kalau dari saya sama seperti Rama, untuk tetap semangat, jangan menyerah dan sebagainya kan. Itu udah hal mendasar yang dikatakan bagi untuk yang baru, angkatan baru. Tapi saya ingin bilang untuk angkatan baru, untuk jangan lupakan bersosialisasi gitu. Untuk Bener. jangan lupa untuk kayak mendekat ke anggota-anggotanya, Iya. Bener. terus mendengar apa keluh kesah mereka gitu. Iya benar. Biar saling enak aja gitu ya, biar Iya benar. Gak ada terbuka. miskomunikasi. Iya benar. Itu emang penting sih. Iya benar. Pertanyaan terakhir nih Kak. Aduh, cepet banget sih. Udah berapa menit sih? Kok cepet banget? Cepet banget Nggak ya. kerasa. Apa karena kalian bisa jawab semua apa gimana? Aduh, gimana nih Kak? Kalian jawabnya terlalu simpel kali. Aduh. Kita panjang-panjangin berarti. Kita panjang-panjangin. Kita slow-moin. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan kalian tentang kinerja OSIS sekarang? Dan harapan untuk OSIS yang sekarang ini? Siapa dulu? Saya apa jawab?
kalau untuk harapannya semoga prokernya jalan terus, jangan berhenti di tengah jalan. Karena emang proker kalian tuh keren-keren, apalagi yang apa namanya? Yang sampah itu namanya Scott. itu Iya. keren banget. Karena dulu tuh sempet mikir kayak gitu, tapi tuh masih bingung jalannya tuh gimana. Terus angkatan selanjutnya malah bisa gitu, keren banget. Intinya jangan berhenti untuk proker. Terus ya semoga lebih baik daripada angkatan saya. Kalau untuk Kak Jelot gimana nih? Dari saya mungkin untuk kayak keinginan dari kami itu bisa tercapai, bisa dilaksanakan melalui OSIS yang baru, dan itu adalah yang proker utama kami tadi itu yang untuk melaksanakan gotong royong gitu. Dan harapannya ya bisa terus berjalan tanpa kendala lah gitu. Adem ayem aja ya. Iya, adem ayem. Semoga aja proker-proker OSIS tahun ini nih udah terjalankan semua, Amin, biar melaksanakan semua. LPG-nya Waduh, keisi semua. Waduh, keren banget tuh. Aduh. Baik, sebelum podcastnya berakhir ya untuk hari ini, saya mau terima kasih dulu kepada Kak Rahma dan juga Kak Zelot karena udah menjawab pertanyaan yang sudah kami kasih, dan jawabannya keren-keren banget dan memotivasi banget gitu. Bentar dulu. Kita ada pantun nih. Pantut. Pergi ke pasar menjual rambutan. Cakep. Pasar dibuka pagi Senin. Cakep. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bertemu di kesempatan lain. Yeay.